Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kesaksian mati suri yang dialami oleh Mbah Ngadio. Seperti apa kisahnya? Semoga kalian bisa mengambil informasi di balik cerita ini. Sesungguhnya, mati suri bisa terjadi kepada siapa saja. Tentu atas izin dan kehendak Allah. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe mulai dari sekarang agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita yang kami berikan. Dan sekali lagi, bagi kalian yang takut dengan cerita misteri, mending skip saja video ini. Dan jika kalian ingin mempunyai informasi dan ingin mendapatkan hikmah dari cerita ini, jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Fenomena mati suri adalah salah satu fenomena yang hingga kini masih belum terungkap oleh ilmu pengetahuan. Bukan hanya di dalam negeri, fenomena ini rupanya terjadi juga di luar negeri. Tak sedikit orang mengalami fenomena langka ini. Anak-anak, orang dewasa, tua muda, wanita maupun pria, semuanya bisa mengalami mati suri. Tentunya atas kehendak dan izin Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu kisah nyata tentang mati suri yang pernah dialami oleh tetangga saya. Seorang kakek tua yang kini hidup kembali dan menjalani harinya seperti biasa. Silahkan disimak untuk pelajaran bagi kita semua. Kisah nyata mati suri. Sebut saja dia Mbah Ngadio, seorang kakek tua berusia 67 tahun, tetangga desa saya. Tak pernah membayangkan sebelumnya untuk bisa mengalami sesuatu yang tak bisa dirasakan semua orang. Dia terpilih di antara sekian juta orang untuk mengalami fenomena mati suri di dalam hidupnya. Kisah nyata mati suri yang ia alami itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Pagi itu seperti pagi yang biasa bagi Mbah Ngadio. Setelah bangun tidur dan minum kopi, ia mandi untuk menyegarkan kembali tubuhnya yang sudah renta itu. Ia kini memang tengah menikmati masa pensiun. Setelah usia mudanya dihabiskan menjadi seorang guru sekolah dasar di kampung saya. Mbah Ngadio hidup di rumah kecil bersama anak perempuannya yang masih gadis, Ragil. Dari 8 bersaudara itu memang ditugasi untuk mengurusi bapaknya. Sementara kakak-kakaknya bekerja mencari nafkah di Magelang. Selepas ba'da zuhur, tak diduga sebelumnya, Mbah Ngadio tiba-tiba ditemukan sudah tak bernafas lagi di ruang tengah tempat ia biasa menghabiskan waktu sehari-hari. Ia diketahui sudah meninggal dunia. Mbak Minah, anak gadisnya itulah yang menemukannya. Singkat cerita, rumah Mbah Ngadio telah ramai dikunjungi para pelayat. Mbah Ngadio memang orang yang ramah dan supel. Semua orang menyukainya. Ia juga dikenal sangat murah hati dan sering menolong orang yang sedang kesusahan. Semua orang merasa kehilangannya, sehingga wajar jika isak tangis menyertai proses pemandian jenazahnya. Semua orang yang hadir melayat Mbah Ngadio tak pernah mengira sebelumnya jika pada hari itu mereka akan menjadi saksi kebesaran Allah, menjadi saksi
dari kisah nyata mati suri yang tak semua orang bisa mengalaminya. Jenazah Mbah Ngadio sudah usai dikafani dan disolatkan. Anak-anaknya dari kota pun sudah kumpul semua. Kini tiba waktunya untuk mengantarkan beliau ke rumah terakhirnya, yaitu liang kubur yang sunyi dan gelap. Iring-iringan pelayat yang tak henti mengumandangkan tahlil mengantar kepergian Mbah Ngadio. Perjalanan dari rumah duka ke area pemakaman sekitar 20 menit. Pemanggul jenazah berganti-gantian. Sahuran beras dan uang logam juga terus berulang. Seperti layaknya prosesi pemakaman pada umumnya. Tiba-tiba pelayat terhentak. Dari dalam keranda terdengar suara batuk dan kain penutup keranda itu seperti ada yang menarik dari dalam. Mbah Ngadio bangun dan kembali hidup. Semua orang terhentak lari tunggang langgang ketakutan melihat mayat hidup di atas keranda. Jenazah Mbah Ngadio terbangun. Semua pelayat berhamburan, kabur ketakutan karena melihat mayat hidup di dalam keranda. Mayat Mbah Ngadio hidup kembali. Iya, hidup kembali. Pak Ustadz desa yang ada di barisan depan pun tercengang. Ditanyanya Mbah Ngadio yang masih mengenakan busana pocong itu dengan penuh kegaguan. "Assalamualaikum, Mbah," tanya Pak Ustadz. "Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Kenapa saya ada di sini dan menggunakan pakaian semacam ini?" Jawab Mbah Ngadio dengan rasa heran yang jelas tergambar dari raut wajahnya. "Siapa namamu?" sergah Pak Ustadz. Ia ingin memastikan bahwa yang berbicara itu benar-benar Mbah Ngadio, bukan jin atau sebangsanya. "Pak Ustadz, ini si Mbah Ngadio. Kenapa bertanya begitu?" Jawab Mbah Ngadio. "Subhanallah, saudara-saudara, inilah bukti kekuasaan Allah. Kita telah menyaksikan fenomena yang luar biasa. Mbah Ngadio telah mengalami mati suri." Pak Ustadz melantangkan suaranya. Seketika itu, para pelayat yang tadi lari terbirit-birit kembali berkumpul ke dekat keranda, menyaksikan Mbah Ngadio yang mengalami kisah nyata mati suri. Semua orang berterjak kagum, seraya mengucapkan tasbih. "Subhanallah, sungguh Engkau Maha Kuasa ya Rob.